mau saya demonstrasikan dulu nanti bagaimana kondisinya. Ada kan yang ketentuan tadi page size-nya apa, spacing-nya apa, seperti itu. Dan ini jadwalnya ya. Oke, so wait. Saya akan membuka file untuk contoh ceritanya. Jadi ini yang mau saya lihatkan adalah karya peserta tahun lalu yang tingkat SMA. Jadi, nah ini contohnya ya. Ini judulnya di atas ini. Untuk penempatan gambar sendiri itu terserah, dikembalikan lagi ke panitia. Kembali ke pesertanya masing-masing. Kalau untuk peserta ini atas nama Habibi ya, dia dari Mandua tahun lalu. Jadi dia meletakkan gambarnya di atas ceritanya. Jadi misalnya begitu dia mention kata ini, nanti ditaruh gambarnya. Ada yang seperti itu, ada juga yang, ini contohnya ya, ada juga yang kelima-lima gambarnya itu ditaruh di atas semua, habis itu, oh itu tidak boleh. Sorry, Dan. Jadi ternyata tidak boleh. Jadi bisa diikuti caranya seperti ini ya. Jadi gambarnya diletakkan di atas dari kalimat yang kalian buat gitu, cerita yang kalian buat. Nah, itu sudah masalah gambar dan juga masalah judul. Sekarang kita akan melihat apa yang pertama. Dulu ya. Bukan. Kita lihat di sini layout-nya. Nah, ini yang tadi saya maksud dengan margin normal. Nah, kalau laptop saya di sini menggunakan sentimeter ya. Nanti bisa dicek masing-masing di marginnya di laptop kalian ya. Normalnya itu gimana, apakah sentimeter atau inch, jadi tinggal diklik ini. Dan juga size-nya. Oh, what happened with my laptop? Jadi size-nya adalah, nah kita gunakan A4. Lalu di sini ada spacing. Mana di sini? Sorry. Ya ampun. Mana? Oke. Di sini ada spacing-nya 2. Harus dulu ya. Di select all dulu. Di sini ada spacing-nya 2. Jangan lupa ini. Justify. And then what else? Nah, di sini juga ada Times New Roman. Itu 12 juga. And then what else? Right. Words count. Jadi kan saya sempat menjelaskan yang dihitung hanya isi cerita. Tapi judulnya tidak. Nah, gimana sih, Miss? Ngitungnya itu? Nah, di sini kan bisa kita lihat kalau secara keseluruhan, di sini di bawah tertulis ada 1494 kata. Ngeri ya? Kayaknya wow banget gitu. Nah, jadi caranya adalah kalian cukup, ini kan yang di atas ini adalah judulnya ya. Jadi tidak perlu tidak perlu di bold seperti ini, tidak perlu. Hanya ini saja. Bagian isi ceritanya saja. Ceritanya saja itu ada 1486 kata. Seperti itu. Jadi judul bisa kalian taruh di atas, tapi jangan dihitung. Ini maksud kami menyampaikan ini agar peserta dapat melihat sendiri gitu kan, lebih aware dengan range kata yang telah kami tentukan ya. Kan tadi SMP 750 sampai dengan 1000 kata,
lalu SMA 1000 sampai 1500 kata, lalu tingkat mahasiswa dari 1500 sampai 2000. Jadi diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kurang dan jangan sampai kelebihan. Oke, I think that's all ya. Oh, ternyata di sini ada yang menge-chat saya. Ini terserah sih, bisa nge-chat lewat Zoom atau ditanyakan. Sebentar, saya akan membaca dulu pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dari MTS. 5 gambar yang didapat apakah digunakan secara urut dalam cerita sesuai yang diterima? Apa boleh digunakan secara acak dalam cerita? Nah, gambar yang diterima tentunya digunakan secara acak, tidak masalah, tidak perlu berurutan harus dari, misalnya gambar pertama yang diterima adalah gambar kategori orang, oh harus orang dulu, harus animal dulu, tidak perlu. Yang jelas yang perlu di highlight itu adalah kelima gambar harus dimasukkan semua dalam cerita. Jadi kalaupun acak gambarnya, that's okay. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari mana nih? Direct message. I cannot see. Mungkin dari SMPI Al-Azhar 48. Oke. Kalau misalnya itu nama aktornya atau tokohnya yang di fotonya kita nggak tahu, boleh dikarang atau kasih nama Kahmis? Oh no, bisa cari di Google. Kami pun juga nanti mengirim gambar ke email kalian itu ada namanya. Tenang aja. Jadi kami tidak asal memberikan nanti nama misalnya nih ya, saya contoh kategorinya people. Jadi people, anggaplah yang tadi contohnya Lee Min Ho, atau enggak kategorinya things. Nanti namanya mungkin chair. Jadi nanti kami akan beri namanya. Seperti itu. Apakah ada yang ingin jangan nanti diubah namanya jadi ini. Oh ya, saya menyampaikan dari teman saya. Jadi nanti untuk kategori people, jadi misalnya dia bernama, kita ibaratkan saja ya, karena tidak ada contoh yang saya tampilkan. Misalnya nama personnya ini adalah Jaka. Anggaplah Jaka Tingkir. Jadi yang digunakan adalah Jaka Tingkir. Jadi no rename, jadi tidak bisa diubah namanya. Harus sesuai dengan namanya itu, Jaka Tingkir, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan dari apa ini? 39 orang yang ada hadir di sini? Ada yang mau ditanyakan kembali? Ya. Oh, ini ada yang bertanya. Oh, ya. Perkenalkan, saya Syahna Maryam dari Institut Teknologi Kalimantan. Oh, kan nanti tahun lalu pas SMA itu saya juga ikut Pikori, terus dapat satu subjek juga. Jadi saya asumsikan tiap orang itu 5 gambarnya pasti ada satu subjek kan. Misalnya tadi Lee Min Ho. Tahun lalu saya dapat R.A. Kartini. Itu kalau misalnya subjek itu nggak sebagai tokoh utama nggak apa-apa kan? Misalnya jadi inspirasi atau jadi teman gitu. Tapi tidak sebagai tokoh utama. Terima kasih. Bisa, tapi dalam plot utamanya itu dia harus sebagai aktor utama, kalau misalnya bukan itu tidak apa-apa, tapi harus termasuk dalam plot utama yang dari cerita yang kalian buat, seperti itu. Bagaimana? Tapi kalau disebutkan saja nggak apa-apa kah? Misalnya atau harus kontribusi yang signifikan? Wait, sebentar. Terus sini.
Oke, jadi menjawab yang tadi, apakah bola? Sebentar. Oke, jadi menjawab yang tadi, apakah dia misalnya dapatnya RA Kartini tapi tidak dijadikan pemeran utama, maunya misalnya dijadikan seperti teman atau inspirasi atau sebagainya. Ya, jadi boleh seperti itu dengan syarat tokoh yang kita berikan ini menjadi plot utamanya. Jadi bukan hanya sekedar lewat gitu aja disebutkan, oh inspirasi saya adalah RA Kartini gitu doang, sampai akhir cerita tidak ada dimension lagi yang seperti itu, maka nanti penilaiannya kurang. Jadi misalnya dia dijadikan sebagaimana ya, support karakter itu boleh, tapi dia plot utamanya. Dia seperti yang tadi dibilang 5 gambar itu plot utama yang menggerakkan ceritanya. Seperti itu. Jadi kalau cuma dimention sekali aja dalam satu kalimat sampai akhir cerita dia tidak ada disebutkan lagi, itu maka nanti penilaiannya yang akan berkurang. Oke, bagaimana? Baik, terima kasih Kak. Bisa dimengerti. Iya, apakah sudah jelas? Oke. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebentar. Oke, saya lihat di sini. Permisi, mau tanya. Ya. Kalau dalam cerita, bolehkah menggunakan kata kasar? Enggak. Maksud saya. Partisipan belum masuk. Di sini ya tadi yang dari Poltek ini ya, ada nanyakan di chat juga ya sama. Nah, jadi dari peraturan yang saya kirim tadi malam di grup chat WhatsApp peserta itu ada tulisannya yang di prohibited, ada kata-kata kasar violence, baru itu kata-kata yang mengandung racism dan sexualism, and also suicide thoughts, itu prohibited, seperti itu. Mungkin kata kasarnya bisa gimana ya, kalau dihapus atau mungkin dibentuk menjadi kata yang tidak unsur kekerasan seperti itu. Bagaimana? Apakah cukup jelas? Itu tadi yang bertanya. Yang dari Poltek tadi, apakah sudah cukup jelas? Ya. Jadi kalau pakai kata yang nggak terlalu jauh lah, crap, damn, hell, nggak boleh ya berarti? Tidak. Iya. Oke. Tidak bisa. Oke, terima kasih. Yeah, you're welcome. So, any other question? Permisi Kak, menanggapi pertanyaan yang dari Poltek tadi, saya pernah baca buku cerita. Jadi mereka itu antara dua tokoh ini bikin satu istilah. Sebenarnya bukan kata kasar, tapi istilah itu tuh kayak penamaan mereka terhadap sesuatu yang nggak baik gitu loh. Misalnya kayak kalau di bahasa kita sehari-hari itu God damn it. Terus mereka ubah kata-katanya jadi dingleberry. Nah, jadi kalau misalnya dua tokoh ini membuat istilah seperti itu boleh nggak? Iya, itu tidak masalah ya, Sofa? Iya, tidak masalah. Karena itu ceritanya sensor pribadi kalian ya. In a way itu sensor pribadi kalian. Jadi asal dijelaskan dengan baik dan dari kata itu ditampilkan di bawah gitu kali ya, semacam glossary-nya seperti itu. Ya, maksudnya biar menjelaskan ke juri gitu. Iya. Ya, tapi jadi implicit. Ya. Implicit gitu ya. Iya. Kata-kata. Iya. Terus glossary ini masuk di word count? Enggak. Setidaknya hanya di cerita kalian saja yang dimasukkan dalam word count. Jadi itu sebenarnya saya mendemonstrasikan bagaimana menghitung
memperlihatkan bagaimana cara watchnya itu biar kalian lebih aware saja. Tadi kan judul nama sudah dikasih. Judul sama nama sudah. Tidak dihitung. Ya, judul. Ya, saya omongkan sekali lagi. Jadi judul tidak dihitung, hanya isi cerita. Benar-benar konten cerita kalian dari, anggaplah awal konten cerita kalian itu pada suatu hari, pada suatu ketika. Nah, dari situ apakah sudah cukup jelas? Jelas, Kak. Terima kasih. Okay. Any other question? Jika malu mengomongkannya bisa di chat saja, chat Zoom. Yeah, can we change the character names on like I mean you provide a picture of someone. Nah, can we change the name of Tidak boleh, harus. No, Kalau ada Kartini, I'm sorry. Jadi kalau misalnya karakter yang kalian dapatnya seperti tadi yang kakak-kakaknya contohkan RA Kartini, so that means you have to use that name RA Kartini. But jadi tidak bisa diubah namanya. Cuman yaitu seperti yang saya bilang tadi. Kalian bisa membuat karakter baru lagi. Ceritanya mungkin itu apakah itu kalian, jadi anggaplah namanya si Abel, ya. Abel boleh masuk, karakter lain boleh masuk. Tapi nama dari karakter dari RA Kartini itu sendiri harus ada di cerita itu sendiri. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Siapa ini namanya? Muhammad. Dari SMP Al-Azhar 44. Oke, apakah Muhammad sudah cukup jelas? Tidak dijawab. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, satu pertanyaan lagi. Ya. Perspektif cerita boleh first person, boleh third person ya? Iya, boleh. Jadi mau dari first person atau third person, it doesn't matter. Yes. Boleh. Oke, terima kasih. Yes, you're welcome. Oh, di sini ada message. Dari mana ini? Kalau kata bodoh amat diganti peduli setan, boleh Kak? No. Kalau misalnya kalian menulisnya dengan bahasa Indonesia, no. Tapi ya itu tadi yang ditanyakan dari Kakak Syahna Maryam dari ITK. Nah, jadi semacam apa ya? Dia ada semacam bahasa yang disensor menurut kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya itu diganti dengan dengan kata-kata kalian sendiri itu tadi, sensor itu tadi ditaruh dalam glosari di bawahnya. Ya, kalaupun daripada ribet, mungkin maksudnya gimana sih violence words-nya ini apa sih, daripada pusing-pusing, mending tidak usah dimasukkan. Tapi kalau misalnya paham yang tadi ditanyakan seperti peserta dari ITK tadi, nah itu bisa digunakan seperti itu. Yang di sini juga ada lagi pertanyaan dari MTS. Misal dapat nama RA Kartini, ini kan namanya bagus. Apakah ceritanya harus sejarah? Apakah membuat cerita yang mungkin tidak menggambarkan sosok? Untuk latar belakang, apakah harus sejarah atau tidak? Sih dikembalikan ke pesertanya lagi ya, karena tema yang diberikan ada, kan sudah tadi dilihatkan ada tema edukasi. Nah mungkin kalau misalnya itu disambungkan, dikaitkan dengan tema edukasi itu mungkin bisa. Tapi tidak mengharuskan tokoh Kartini ini tiba-tiba langsung latarnya langsung historical event. Tidak harus seperti itu. Ada lagi pertanyaan, kalau karakternya lagi sekarat or dying, itu boleh dimasukkan dalam cerita?
or is it too graphic? Oke, jadi kalau misalnya dying atau scar, asalkan tidak apa istilahnya ya, gore atau berdarah-darah, tidak digambarkan secara eksplisit seperti itu ya. Itu mungkin it doesn't matter. Kalau misalnya kalian, misalnya tuh contohnya gimana ya? Kalian benar-benar menceritakan, oh dia menjelang ajal, baru tuh apa mungkin dia batuk mengeluarkan ya segala macam something like that. Itu no. Jadi misalnya dijelas tidak terlalu eksplisit itu hanya disebutkan seperti ya. Kalau cuma disebutkan dia meninggal itu tidak apa-apa. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Karena kalau sesi Q&A-nya ini selesai, setelah ini kita akan ke pengundian nomor. Seperti itu. Bagaimana? Nah, ini ada pertanyaan dari is mentioning blood allowed? Yes, it's allowed, tapi ya itu tadi kalau misalnya tidak di-explain dengan misalnya darah berceceran kemana-mana, yaitu yang istilahnya yang terlalu gory itu tidak bisa digunakan. Tapi kalau hanya mentioning blood, it's okay. Seperti itu. Ini ada lagi pertanyaan. Oh, will we presentate it or just submit the story? Oh, you only have to submit the story, not presentate it. Okay, any others? Pak, satu pertanyaan lagi. Yes. Ini kalau ceritanya dibikin semi-fiksional bisa kah, Kak? Saya misal kayak Shrek 3 gitu. Shrek 3 itu kan kisah fiksi. Kayak emang siapa sih ogre yang bisa nikahin putri kerajaan, tapi dia masih masukin kisahnya Arthur sama Lancelot. Kayak gitu boleh nggak? Oke. Oke, jadi mau genre ceritanya itu fiksional atau sci-fi atau bagaimana itu tidak masalah sebenarnya, boleh saja, tapi nanti temanya yang ambil dari yang sudah disiapkan sama panitia, seperti itu. Jadi misalnya maunya oke, jadi misalnya maunya tadi yang seperti dibilang genrenya, tapi temanya nanti ambil misalnya tentang family atau education, seperti itu. Oke, bagaimana? Pas sudah jawab jelas? Gila. Oke, ada pertanyaan dari SMP Asisi, Angel, to what extent must the characteristic of a person we got be applied to story, for example, ke Soekarno? Yes, oke, tadi karena kebetulan baru masuk ya, Angel, jadi gambar yang kita berikan itu 5 gambar, misalnya orangnya tadi contohnya Soekarno, dapatnya, apakah dia sejauh mana sih dia harus involved dalam story, 5 gambar yang kita berikan itu adalah plot utama. Jadi kalau misalnya cuman menyebutkan oh, saya mengidolakan Soekarno, misalnya di awal cerita, sudah seperti itu aja sampai akhir cerita, Soekarno-nya tidak ada dimension sama sekali, maka itu nanti ada pengurangan nilai. Seperti itu. Jadi dia harus benar-benar menjadi bagian utama dari cerita, walaupun yang gambar orang yang kita beri bukan pemeran utamanya, seperti itu. Bagaimana? Apa sudah cukup jelas, Angel? Yes, thank you. Oke. Oke. I'll check ya, apakah masih ada pertanyaan lagi?
Oke, benar apa tidak ada lagi pertanyaannya? Jika tidak, setelah ini, pardon me, but can we add a historical person to the story? Example Hitler, Stalin, Mahatma Gandhi, etc. Boleh, tapi dia bukan seperti Boleh, itu. tapi Seperti ini tidak boleh jadi. Oke, jadi boleh nggak kita menambahkan karakter historical person yang lain, Hitler, Stalin, atau Muhammad Gandhi? Boleh, tapi dia tidak apa sih istilahnya, tidak mengalahkan si gambar orang yang kita beri. Misalnya tadi dapatnya gambarnya Soekarno yang sudah disiapkan di dalam paket gambar. Peserta satu ini dapat gambar namanya Soekarno. Boleh nggak kita masukin Hitler atau Mahatma Gandhi? Boleh, tapi dia tidak mengalahkan si Soekarno ini. Jadi jangan kita misalnya beri gambar Soekarno, plot utamanya kan harus mengutamakan yang si 5 gambar ini. Tapi nanti malah si Soekarno cuma disebutkan singkat, malah yang menang nanti sampai akhir adalah si Mahatma Gandhi ini, historical person lain yang dimasukkan. Nah, kalau seperti itu otomatis bakal ada pengurangan nilai yang lebih besar daripada cuma dimension doang, seperti itu. So, any genre is okay as long as it's appropriate. Oke, genre apapun, asal tidak melanggar peraturan yang disediakan, tidak apa-apa. Boleh misalnya mau sci-fi, mau historical misalnya, atau mau fictional, itu tidak apa-apa. Asal tetap menggunakan tema yang sudah disiapkan. Pertama harus menggunakan tema yang sudah disiapkan. Kedua, tidak melanggar peraturan, seperti itu. Maunya misalnya genrenya horor, boleh horor atau thriller, tapi tidak melanggar seperti peraturan yang tadi sudah disebutkan, menggunakan kata-kata kasar, atau yang ada kayak suicidal thoughts, atau yang gory, itu tidak boleh, seperti itu. Yang mengubah sejarah, apakah dibolehkan? Boleh, karena ini creative writing ya, jadi bagaimana kalian mengolah cerita itu, tidak apa-apa, karena kan dalam bentuk cerita saja, seperti itu. Karena bentuknya misalnya kalau mengubah sejarah kan otomatis jadinya masuknya fiction ya, nggak nyata gitu, tidak apa-apa. Sama asalkan seperti tadi yang dibilang, tidak boleh melanggar peraturan dan mengambil dari tema yang sudah disiapkan. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas untuk ini dari SMP Al-Azhar, Budi Bakti, dan dari MTS? Sudah cukup jelas ya? Kalau misalnya seandainya masih ada yang bingung, boleh ditanyakan lagi? Oke. Cukup jelas, baik. Nah, ini saya kembali menanyakan apakah ada pertanyaan lagi. Nah, jika tidak ada, kita akan break selama tidak lama-lama, hanya 5 menit untuk persiapan undian setelah ini. Nah, jadi dalam break 5 menit itu para peserta yang hadir atau guru-guru yang hadir di Zoom meeting, technical meeting dapat mengisi daftar hadir ya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Ini siswa yang nggak hadir karena UTS, undiannya boleh diwakilin. Oh bisa Pak, bisa. Jadi disaksikan gitu ya, nanti namanya siapa aja. Ya bisa diwakilkan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, berarti apa masih ada? I ask you once again. Jadi sambil break 5 menit, jangan lupa mengisi daftar hadir. Di breakout room sudah dibikin? Karena kami juga akan menyiapkan breakout room ya. Mungkin ada yang bilang, hantu breakout room. Jadi ada ruangan di dalam ruangan Zoom ini. Maksud saya, jadi nanti karena ini kan dalam Picori ada 3 level
berbeda. Ada SMP, SMA, dan juga universitas. Nah, sudah. Nah, jadi nanti untuk SMP nanti sendiri akan dipimpin breakout room-nya dengan Miss Sophie. Saya yang akan memimpin breakout room untuk tingkat SMA, dan Miss Ismi yang akan memimpin breakout room untuk universitas. Maka dari itu, jadi seperti yang saya bilang awalnya, jangan lupa membuka tulisan ini universitas, ini SMP, dan ini SMA. Ya, mungkin ini apa sudah siap breakout room-nya? Seandainya istirahat. Oh ya sudah. Kalau begitu 5 menit, I think 7 past 10 kali ya. Jam 7 lewat 10, jam 10 lewat 7 atau 10 lewat 6. Saya beri waktu untuk mengisi daftar hadir, dan untuk panitia juga menyiapkan breakout room. Jangan lupa penulisan namanya di technical meeting-nya ini disesuaikan mana yang SMA, mana yang SMP, mana yang universitas. Jadi seperti yang di MTS tadi, karena diwakilkan oleh gurunya, jadi kita tahu, oh berarti nanti dimasukkan ke breakout room ya, khusus untuk SMP. Baik, saya tutup dulu speaker-nya ya. Sudah diberitahu. Jadi ini saya lihat masih ada yang namanya Galaxy Tab. Mohon diganti ya namanya, apakah SMP, SMA, atau universitas. Ya, perhatikan kembali namanya. Mana? Yang atas peserta atas nama atas nama Yani dan Yanti Artisetya, mohon diubah namanya. Apakah tingkatannya SMA, SMP, atau universitas? Afif ST, ya ini juga mohon diubah ya. Ya, kepada Yanti Artisetya, Afif ST, dan Yani mohon diubah namanya. Sekali lagi, untuk mempermudah panitia memasukkan yang hadir di Zoom hari ini ke breakout room. Galaxy Tab mengubah namanya menjadi guru pendamping. Ya, mohon diubah lagi. Apakah tingkatan SMP, SMA, atau universitas? Bisa, kalau guru pendamping bisa masuk bisa masuk ke breakout room. Kalau mau ikut rapat, it's okay, tidak apa-apa. Ya, kepada yang belum mengubah namanya menurut tingkatan SMA, ya baik SMA. Fahdah Fatinah SMA Istiqomah, oke. Kepada saudara Yanti Artisetya, oke, SMP, baik. Baik, ini sudah semua kayaknya mengubah sesuai levelnya. Bisa dimasukkan. Ya, untuk
yang hadir di Zoom meeting ini, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadirnya. Oke, baik. Ini dari panitia sudah siap menyiapkan breakout room-nya. Sejenak nanti tiba-tiba akan menghilang. Jadi nanti akan terpisah mana yang level SMP, dengan saya lagi dengan Miss Sofi. Untuk SMA, tingkat SMA dengan saya, Dila, dan untuk tingkat unit akan sama dengan Miss Ismi. Oke, nanti mungkin bingung mungkin atau gimana tiba-tiba menjadi sedikit itu karena sudah masuk ke breakout room. Oke. Please wait for a moment.
Oke. Kepada peserta atas nama Yanti, harap segera masuk breakout room SMP ya, karena akan segera dibagikan nomor paketnya. Tapi berarti nggak ada lagi sudah. SMA sudah kan? SMA sudah masuk semua, universitas sudah masuk semua. Halo, Welcome di breakout room. peserta atas nama Yanti. Partisipannya. Nanti kalau masuk breakout room ya. Tolong harap segera masuk breakout room 1 karena akan segera dibagikan nomor paketnya. Jadi kita akan segera masuk ke undian. Ini saya akan share screen ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada 1 sampai Alif ST ini dari mana? ya. Jadi nomor ini menggunakan profesional yang Permisi, atas nama Afif ini peserta universitas, SMA, atau SMP? Oh iya Bu, tadi ada kendala sedikit. Ini dari SMP Bu, Budi Bakti atas nama pesertanya Reini. Oh, oke. Sebentar saya masukkan ke breakout room ya. Iya. atau kalaupun memang ada perwakilan, jadi Kok dia ada? nanti sudah keluar. Oh, Saya oke. juga harus Iya, dia meliput, tadi. untuk peserta ini. Sekali lagi, atas nama Yanti Arti Setia, harap segera masuk breakout room 1. Untuk peserta yang mewakilkan dari Budi Bakti bisa segera masuk ke breakout room-nya karena sudah dinamakan. Kak Ismi. Kak Ismi ini untuk peserta yang pertama. Ya, bisa dilihat Kak Ismi. Untuk peserta pertama ada Lilis Mariyati dari SMK 13 Berau. Apakah hadir? Peserta atas nama Lilis Mariyati. Atas nama Syarida Rizka Aisyah. Syarida Rizka Aisyah. Nggak ada, memang hadir. Baik, kalau begitu Nggak ada. Itu di universitas Kakak Ismi. Iya, ada. Universitas nggak ada ini. Di ruang ini kosong, sudah di main room. Ini Sophie entered the waiting room, itu apa? Sebentar aku tambahkan. Dimasukkan ya? Iya, sudah kuat nih. Kok nggak ada. Oke, sorry. Nah, jadi untuk Ini kalau aku join ini ketinggalan. sudah dia sudah. Oke, lama. Recording in progress. Oke, nanti Aku join lewat sini aja. peserta pertama mendapatkan Oke. Maaf ya, sudah menunggu. Tadi ada kesalahan teknis sebentar. Oke, jadi semuanya sudah ada di room 1 ya. Kita akan segera mengambil paket nomor paket gambar. Recording in jadi perlu diketahui. Sebentar saya share dulu ininya. Jadi kami dari panitia dengan
satu akun email yang sama, jadi harus berurutan dari SMA dan juga jadi Oke, jadi kita akan segera mulai. Ini yang saya share kelihatan ya. Jadi kita akan segera mulai. Ini yang saya share. Oke, kita mulai dari peserta. Jadi kita akan, jadi ini roulette nanti ya, pengambilan nomor paketnya. Misalnya peserta nomor 1, nanti kita lihat dia dapat paketnya nomor berapa. Kita mulai dari, sebentar, suara saya kedengaran jelas ya. Oke, kita mulai dari peserta atas nama Almira Shofi Gaitsa dari SMP 1. Ada ya sudah di sini? Atau yang mewakilkan? Error jaringan lagi. Ini jadi gimana tadi? Boleh tunggu sebentar 2 menit. Dia di waiting. Ini Kak Ismi juga harus ke ini. Kak Ismi sama yang ini harus Apa pendapat? Boleh tunggu sebentar, sekitar 2 menit dulu ya untuk ini. Oke, apa suara saya sudah terdengar jelas? Jelas. Oke, jadi kita mulai. Sebentar saya share lupa. Oke, saya share terlihat ya. Oke, kita mulai dari peserta nomor 1 dari SMP 1 atas nama Almira Shofi Gaitsa. Sudah ada di sini ya pesertanya. Kita akan Oke. Jadi pengambilan nomor. Ya, mungkin yang mewakilkan juga seandainya tidak ada pesertanya. Peserta nomor 1 atas Almira Shofi Gaitsa dengan nomor paket 9 ya. Yang lainnya sudah melihat 3 ya. Dengan nomor paket 9 atas nama Almira Shofi Gaitsa. Oke, yang kedua atas nama Alivia Kansa Juwita dari SMP 4. Atau yang mewakilkan. Oke, atas nama Alivia dari SMP 4 dengan nomor paket 4. Oke, kita lanjut ke peserta nomor 3 atas nama Aisyah Atika Salihah dari SMP Islamic Center. Atau yang mewakilkan. Oke, atas nama Aisyah dari SMP Islamic Center dengan nomor paket 2. Kita lanjut peserta nomor 4 atas nama Okta Riani dari SMP WR Supratman atau yang mewakilkan. Dengan nomor paket 3 atas nama Okta Riani dari SMP WR Supratman. Kita lanjut ke peserta nomor 5 atas nama Devina Tarinda dari MTS Model. Atau yang mewakilkan. Oke, dengan nama Devina, peserta nomor 5 dengan nomor paket 25. Kita lanjut peserta nomor 6 atas nama Sabrina dari MTS Model. Atau yang mewakilkan? Oke. Atas nama Sabrina dari MTS Model dengan nomor paket 23. Kita lanjut ke peserta nomor 7 atas nama
cetak dari SMP 10 atau yang mewakilkan. Oke, atas nama cetak dari SMP 10 dengan nomor paket 29. Kita lanjut, peserta nomor 8 atas nama Nur Safira dari SMP 7 atau yang mewakilkan. Oke, atas nama Nur Safira dari SMP 7 dengan nomor paket 20 ya. Kita lanjut peserta nomor 9 atas nama Marcelo dari SMP Al-Azhar 48 atau yang mewakilkan. Oke, atas nama Marcelo dari SMP Al-Azhar 48 dengan nomor paket 18. Kita lanjut peserta nomor 10 atas nama Ashil dari SMP Muhammadiyah 6 atau yang mewakilkan. Oke, atas nama Ashil dari SMP Muhammadiyah 6 dengan nomor paket 15. Lanjut, peserta nomor 11 atas nama Romzi dari MTS Model atau yang mewakilkan. Oke, atas nama Romzi dari MTS Model dengan nomor paket 26. Kita lanjut ke peserta nomor 12 atas nama Raisya dari MTS Al-Azhar atau yang mewakilkan. Oke, atas nama Raisya dari MTS Al-Azhar dengan nomor paket 27. Kita lanjut peserta nomor 13 atas nama Kanya dari SMP Islam Bunga Bangsa atau yang mewakilkan. Oke, atas nama Kanya dari SMP Islam Bunga Bangsa dengan nomor paket 8. Kita lanjut peserta nomor 14 atas nama Aulia Maharani dari SMP Islam Bunga Bangsa atau yang mewakilkan. Oke, dengan peserta atas nama tadi Aulia dengan nomor paket 14 ya. Kita lanjut ke peserta nomor 15 atas nama Muhammad Daren dari SMP Islam Al-Azhar 48 atau yang mewakilkan. Oke, dengan nomor paket 21 ya. Tadi atas nama Daren dari SMP Islam Al-Azhar 48. Lanjut peserta nomor 16 atas nama Neila dari SMP Islam Al-Azhar 48 atau yang mewakilkan. Oke, atas nama Neila dari SMP Islam Al-Azhar 48 dengan nomor paket 11 ya. Kita lanjut ke Keisha Rashieka dari SMP Islam Al-Azhar 48 atau yang mewakilkan. Oke, dengan Keisha, atas nama Keisha dari SMP Islam Al-Azhar ya, dengan nomor paket 12. Kita lanjut peserta nomor 18 atas nama Raini dari SMP Budi Bakti Samarinda atau yang mewakilkan. Oke, atas nama Raini dari SMP Budi Bakti dengan nomor paket 28 ya. Oh sebentar, mohon ditunggu sebentar. Oke, yang terakhir dengan peserta nomor 19 atas nama Angelina Salim dari SMPK Santo Franciscus Assisi atau yang mewakilkan. Oke, dengan nama Angelina Salim dari SMPK Santo Franciscus Assisi dengan nomor paket 17. Oke, nanti jadi nomor paket ini semua dari nama serta nomor paketnya akan kita bagikan di grup Picori Junior ya. Jadi nanti tolong bisa dicek lagi ke pesertanya.
agar kalian tidak ada kesalahan. Seandainya takutnya dari pihak panitia ada yang salah mengirimkan nomor paket, jadi kalian langsung bisa segera menghubungi panitia. Misalnya tadi dari Angelina Salim dapatnya nomor paket 17, tapi pas dikirim kok dapatnya nomor 15. Jadi langsung bisa segera menghubungi panitia agar nanti tidak ada terjadi kesalahan ketika dalam penulisan cerita ya. Oke, untuk sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingatkan sekali lagi nanti akan dibagikan nomor peserta serta nomor paketnya nanti di grup WA Picori Junior. Dan saya ingin mengingatkan lagi kepada peserta untuk membaca lagi rules yang sudah diberikan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan cerita. Kalau seandainya ada yang masih kurang paham dari rules tadi, atau misalnya tadi ada yang mewakilkan saja, jadi pesertanya belum mendengarkan bagaimana tadi peraturannya, nanti ini ada di posting. Iya. Oke, jadi nanti technical yang meeting tadi nanti akan diposting di YouTube ya. Betul. YouTube UPT Bahasa. Jadi nanti misalnya yang mewakilkan dari sekolah ini bisa nanti menyuruh pesertanya untuk menonton technical meeting tadi di YouTube-nya UPT Bahasa seperti itu. Oke, sebentar ada yang bertanya. Paket gambarnya dikirim langsung ke peserta? Iya, paket gambarnya dikirim langsung ke email yang diberikan pada saat kalian mengisi formulir. Seperti itu. Kurang lebih waktunya 1-2 jam ya, karena kita harus mengirim ke semua peserta. Jadi mohon ditunggu. Seperti itu. Oh ya, tadi ada beberapa peserta yang sudah saya WA secara pribadi karena ada yang menggunakan email yang sama. Tadi atas nama, sebentar, atas nama Marcelo, Sabrina, Safira, dan Ceta. Kebetulan Ceta dan Safira sudah mengirimkan email pribadinya. Jadi saya ingin mengingatkan lagi kepada peserta atas nama Sabrina dari sekolah mana tadi? Oke. Atas nama Sabrina Akila dari MTS Model serta Marcelo dari SMP Al-Azhar 48 agar segera mengirimkan email pribadinya. Jadi tidak menggunakan email yang sama karena ini kalian untuk atas nama peserta Sabrina dan Marcelo ini kebetulan emailnya sama ya. Jadi mohon dikirimkan email pribadinya agar tidak terjadi penggunaan paket seperti tahun kemarin. Ada yang peserta malah menggunakan paket peserta lain karena menggunakan email yang sama, seperti itu. Dari siapa ini? Udah kelihatan. Udah bisa dicek namanya? Nggak bisa, dia harus sendiri. SMP, dari SMP Al-Azhar 48 LO Marcelo ya? Sebentar ya. Emailnya elo simbi29. Aduh. Oke. Sebentar ya. Elo simbi29 mbi29@gmail.com. Oke, jadi atas nama Marcelo Fawasimbi, emailnya adalah elo simbi29 ya, sudah diperbarui. Untuk peserta atas nama Sabrina Akila Putri ya, agar segera mengirimkan email pribadinya. Oke, bisa lewat WA ke saya tadi yang sudah ada saya kirimkan. Oke, ada pertanyaan lain perihal Picori? Untuk link YouTube technical meeting-nya, nanti akan saya posting ke grup WA Picori Junior ya. Jadi bisa dilihat lagi.
seandainya pesertanya tadi diwakilkan oleh orang lain. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi untuk membaca rules yang sudah diberikan panitia ke peserta. Jika ada hal yang masih belum atau kurang dipahami dari rules-nya, nanti bisa langsung apa ini? Iya, bisa personal WhatsApp ke panitianya, atau bisa ditanyakan ke grup Pikori Junior supaya bisa dilihat peserta yang lain, yang misalnya seandainya punya pertanyaan yang sama. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri Zoom meeting-nya ini ya. Mohon ditunggu untuk pengiriman paketnya kurang lebih 1-2 jam dari sekarang. Akan segera kami kirimkan nomor paketnya ke emailnya. Oke, begitu saya akhiri untuk technical meeting Pikori hari ini. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih banyak sudah datang ke ini technical meeting-nya. Tapi sebelum kalian leave, saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir technical meeting-nya ya, yang belum. Untuk guru atau peserta atau yang mewakilkan harap mengisi daftar hadir technical meeting-nya. Nama YouTube-nya tadi apa? Oke, nama YouTube-nya UPT Bahasa. Untuk link-nya nanti bakal saya posting di grup WA Pikori Junior ya. Akan saya bagikan nanti. Oh ya, UPT Bahasa, nama YouTube-nya adalah UPT Bahasa Universitas Mula Warman. Oke, saya ingatkan sekali lagi untuk isi daftar hadirnya ya. Sesuai yang karena MTS undiannya boleh diwakilin. Oh maaf, dari MTS. Oke, maaf ya tadi dari MTS, iya nomornya diwakilkan, nanti saya kirimkan di ini ya, di grup Pikori Junior. Jadi bisa dicek di situ untuk menyamakan apakah sudah sama nomor paket dan bisa kirim ulang absennya. Oke, sebentar. Oke, ini daftar hadir technical meeting-nya. Bisa mohon diisi. Oke, kalau seandainya yang sudah ada mengisi dan ingin leave, saya persilahkan. Terima kasih kembali sudah mengikuti technical meeting-nya. Mohon ditunggu untuk pengiriman paket gambarnya sekitar 1-2 jam mulai dari sekarang. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tanya di grup Pikori level juniornya, atau bisa langsung WhatsApp personal ke saya. Itu saja itu saja. Sekiranya tidak ada yang ditanyakan, terima kasih sekali lagi dan kalian bisa leave ya. Bye bye.